Yap, Oke. dan ini dia untuk game kedua kita. Terlihat ya untuk dari segi setelan emblemnya juga Om ini agresif banget 3 tril di bawah sama Mongolia. Wow. Wow, tapi Moskov Thrill ya, bukan Swift. Oke, Thrill untuk bisa menangin di awal-awal mungkin. Sementara midnya nih bakal duel habis-habisan juga Kiboy nempelin ke Forbid. Masih ada efek pasif dari Gatot Kaca dan tetap dengan Suns yang bisa memainkan Void Crystal, Void Blast untuk di early game. Oke, masih cukup aman aja nih ya. Bahkan nah itu dia poke damage yang cukup besar juga oleh Suns membuat dari Etenery harus mundur dulu walaupun sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Dia punya Quicksand Guard untuk nggak ngebuat adanya waktu yang terdelay untuk recall. Sementara kali ini Helito Wonder bisa diamankan juga di tangan dari Mongolia. Belum ada agresivitas lagi yang cukup berarti, masih coba untuk saling fokus aja di laning phase masing-masing juga walaupun terjadi adanya pertukaran damage kali ini antara Forbid dan juga Suns yang udah mulai tergerus dari segi HP-nya dan bahkan Etenery terpaksa harus mengeluarkan 1 buah flicker di menit pertama. Iya, itu adalah paksaan yang sangat bagus ya karena Etenery dengan penggunaan dari flickernya nantinya dia agak sulit nih untuk bisa melakukan setup di turtle juga. Sementara cewek, pressure-nya masuk banget. Garonya tertekan sampai dengan dekat dengan turretnya dia, tapi bakal bisa di freeze lane-nya. Dan Suns ini harus hati-hati banget nih Suns. Maju sedikit, bisa membuat flickernya hilang loh. Nah itu dia. Oke, itu dia yang flicker memang harus dibuang juga karena ada damage yang harus diterima dan selagi menunggu ke arah turtle yang nantinya akan segera muncul. Sejauh ini masih ada sedikit keunggulan yang dipegang oleh tim Indonesia juga atas poke damage-nya, atas dari power clear-nya juga. Dan laning phase kalau di arah gold lane harusnya nggak akan beda jauh nggak sih Om dari game yang pertama tadi? Ya kalau goldnya nggak bakal beda jauh sih. Tapi bedanya dari tim Indonesia sekarang jauh lebih berani ya untuk start di turtle yang pertama juga. Karena mereka punya powernya nih, mereka punya alpha dengan true damage-nya yang cukup cepat juga untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Zaura sudah mulai muncul ternyata. Dan itu dia 1 buah predict move dengan adanya flicker penalty zone. Dan ternyata turtle-nya bisa didapatkan juga di tangan dari Suns. First blood didapatkan, Zaura pun berhasil dihilangkan menjadi keuntungan yang berlipat ganda. Bisa didapatkan oleh tim Indonesia, bahkan Aizen kali ini melompat kembali dengan Infernal Pursuit. Tapi sayangnya tidak ada nyawa yang bisa ditukar oleh dirinya pun yang harus tumbang. Sementara Forbid di era mid harus lebih hati-hati lagi karena Kiboy dan Suns akan memberikan pressure yang lebih sehingga Forbid kali ini dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dari apa yang dirasakan oleh tim Indonesia di game yang pertama dirasakan oleh Mongolia juga ya. Dimana mereka harus kehilangan, turtle-nya mereka harus kalah juga buat tim fight-nya. Dan bahkan tadi Albert dengan low HP-nya ternyata tidak sanggup juga untuk bisa ditumbangkan. Jadi agak mulai goyang, shaky nih untuk Mongolia di early game. Dari build itemnya buat di awal-awal ya, sama-sama kayaknya bakal ke War X dulu nih buat kedua junglernya. Jadi bukan, mungkin ada sedikit upgrade-an kali ya buat Xbox, dimana dulunya kita tahu Xbox ketika menjadi jungler dia itu pasti pakai immortal ya, tapi sekarang lebih butuh untuk bisa memberikan damage juga. Jadi War X akan menjadi pilihan awal buat Xbox. Yap, dan Xbox juga udah nggak yang selalu Ice Queen ya Om? Benar, Xbox-nya udah bisa skip buat Ice Queen-nya. Dia lebih ke apa ya, War X, Queen Swing, terus biasanya kita ngeliat ada immortal, terus dengan defense item juga. Dari damage leaderboard-nya masih tetap ya Suns yang memang cukup memimpin juga, dan penalty zone dari Luke meleset sedikit teori ancaman untuk di bottom lane, tapi cukup untuk membuat Aizen mundur dulu ke belakang. Yep. Sementara ini dia poke damage dari Zaura juga yang ngebuat dari Kiboy agak sedikit terbakar sehingga dirinya pun harus mundur perlahan dulu. Dan kalau kita ngeliat di arah bottom lane bakal terjadi keramaian sepertinya karena Albert sudah saling bertemu dengan adanya Etenery. Akankah ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan oleh kedua belah tim? Ternyata tidak. Mereka memilih untuk mundur karena ada panggilan objektif ke arah turtle yang kedua. Ya, tapi itu damage yang besar banget sih dari Albert. 1 kali force swing, basic attack, itu udah hilang 2-3 kotak tadi ya. Dari Etenery, 2 kotak tadi dari Etenery yang membuat dia harus menggunakan Quicksand Guard dia juga. Dan lagi-lagi, turtle yang kedua yang langsung dipegang oleh tim Indonesia. Secara tempo ini sudah sangat terkontrol sekali dan sudah sangat aman bagi tim Indonesia. Mereka bisa dapetin ya objektif demi objektif juga. Bahkan di top lane-nya selalu diganggu nih Ul. Yap, dan bahkan Purify kali ini menghindari adanya Avatar of Guardian. Luke-nya terjebak sendirian di dalam inner turret yang cukup berbahaya. Last Insanity telah diledakkan namun cewek masih jauh dalam jangkauan. Dan bahkan Albert memanfaatkan waktu untuk langsung bisa invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh sosok dari Zaura. Dan apa yang dilakukan oleh Luke tadi cukup berani dan cukup berbahaya.
Nih, setuju sih buat looknya. Tapi lagi-lagi timpanya terjadi dan di bagian topnya Garo entah apa yang terjadi, dia hanya sendirian di sana dan langsung dijebak, langsung di setup buat fight. Dan akhirnya Garo tumbang juga. Jadi goldnya agak sedikit mampet berarti untuk gold laner milik dari Mongolia. Apalagi ngeliat dari ceweknya juga kembali masih belum tersentuh ya, dan bahkan kalau ngelihat di game yang kedua ini jauh lebih agresif untuk tim Indonesia ya. Keunggulannya juga ini udah mulai terasa timpang. Kalau tadi di game pertama masih agak sedikit ada kesengitan yang terjadi. Dan ya bicara lagi sebenarnya juga untuk segi damager dari Mongolia ini terbilang tiga-tiganya scaling nggak sih Om? Jadinya ini bukan zona bermain mereka dan Indonesia harus bisa memanfaatkan waktu itu. Ya, di early game ya, mungkin mid game lah mereka bakal aktif juga. Buat di early-nya kayak sampai dengan menit yang ke-8 mereka masih belum terlalu powerful, terutama untuk Forbid-nya ya. Tapi Zaura tadi melihat dari item build yang sudah dibuat dengan dia, War X yang sudah selesai juga, seharusnya untuk Last Insight-nya agak berasa dikit lah buat sekarang. Tapi masih harus tetap dengan adanya bantuan dari bagian belakang nih untuk bisa memfollow up apa yang bakal dilakukan dengan Zaura itu sendiri. Oke. Dan kalau ngelihat lagi dari mid lane yang bakal coba untuk terjadi adanya keramaian juga nih, masih coba untuk memberikan adanya sedikit power clear-nya sembari menunggu ke arah turtle yang ketiga. Tapi pop damage dari Zaura juga udah mulai kerasa, ngebuat dari Luke harus mundur perlahan terlebih dahulu. Namun Aizen akan ada di garda terdepan, flicker terpaksa harus dikeluarkan. Dan bahkan kali ini kelima pemain dari Indonesia sudah siap untuk teamfight. Penalty zone connect dari arah belakang Riot Manipulation, tapi Aizen ditemukan tidak berjauh dan bahkan Eternary berhasil ditumbangkan. Dan Amber kembali dengan retribution yang on point membuat adanya perfect turtle jatuh ke tangan dari tim Indonesia. 3 pemain hilang dari Mongolia dan bahkan Zaura akan dikejar oleh Keyboy. Akan kembali diberikan adanya sedikit lagi power gagging dengan adanya Sans yang masuk. Bahkan Keyboy berani untuk menukarkan nyawanya untuk menumbangkan sang jungler di arah top lane. Yap, dan follow up dia ya, duo antara Sans dan juga Keyboy yang berhasil untuk mendapatkan Zaura. Sementara untuk Chaotic Teamfight di area turtle tadi, Retribution masih bisa diamankan juga dengan Albert. Queen swing bagi Albert. Dan ini sudah mulai snowball untuk tim Indonesia. Mereka sudah cukup jauh memimpin dari goldnya. Dan bisa dibilang untuk tabrakan dari Albert ini cukup kuat banget nih buat di Albert ya. Spare of Alpha kabur Luke dengan penalty zone untuk menzoning agar tidak ada follow up yang mengejar Albert tadi. Iya, nice calculate ya dari Albertnya juga. Yang tadi emang sempat tergerus dari HP-nya, tapi dia punya itu dia Qin swing juga yang membuat dirinya selamat. Dan bahkan di arah bottom lane ada sedikit dorongan yang dilakukan oleh cewek. Dan sebenarnya kalau ngelihat lagi dari Indonesia, mereka udah mulai unggul cukup banyak nih dari segi kontrol objektif, kontrol map, dan bahkan pressure-nya juga. Dan bahkan satu buah Spear of Alpha bisa dihindari dengan cukup manis dengan adanya satu Abyss Walk dan bahkan Blast of Order. Di area top lane pun berhasil untuk di-trigger oleh Forbid untuk mundur terlebih dahulu. Sementara Zaura sedang bersusah payah nih menukarkan kerugian yang sempat dialami oleh Mongolia. Ya, ini seharusnya masih akan bisa ditahan dulu ya untuk tim Mongolia. Karena belum ada wave minion yang bisa masuk juga untuk di mid atau mungkin di bottom lane-nya. Jadi untuk in outer turret bakal diambil dengan tim Indonesia. Lihat Zauranya ada di top lane untuk mencabut aja nih top turretnya. Tapi dia sendirian dan explore-nya agak sulit untuk bisa dapetin sebuah objektif. Wop, dan bahkan kali ini Avatar of Guardian belum mengenai siapapun. Eternary maju dan bahkan Last Insanity diledakkan sudah. Walaupun belum ada yang tumbang kali dari pemain dari tim Indonesia, tapi 2 yang hilang dari Mongolia berhasil disumbangkan oleh double kill yang didapatkan oleh cewek. Lordnya muncul menjadi sebuah kesempatan emas untuk Indonesia bisa menambahkan kembali CC power yang dimiliki untuk mendobrak paksa defensif dari Mongolia. Ya, dan free Lord juga tadi ya. Karena benar-benar maju semuanya tadi untuk tim Mongolia. Tapi melihat perjuangan mereka yang sedang gak terlalu bagus ya untuk levelnya mereka sendiri. Yang akhirnya ya menjadi pedang bermata dua juga. Mereka bakal langsung bisa dihadang. Mereka bahkan dibalikan juga tadi. Dan cewek cukup leluasa untuk mencabut top turretnya. Lordnya juga bahkan sedang berjalan untuk di area mid. Didorong dan bahkan lihat 3 lane yang cukup rapi dimainkan oleh tim Indonesia sekarang. Dan juga mereka bisa manfaatin combo ya. Avatar of Guardian, penalty zone, Riot Manipulation dari arah belakang. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah masuk ke dalam base turret daerah tengah. Sudah mulai masuk lagi kali ini dengan ada Zaura yang sudah melepaskan Viraga Armor di dalam tubuhnya. Riot Manipulation memberikan sedikit perimeter, membuat dari pemain-pemain Mongolia kali ini harus mundur. Tapi defensifnya masih cukup baik dan bahkan belum ada base turret yang hancur dari Mongolia. Ya, dan ini bisa jadi ada base start yang pecah ya kalau mau ditabrak dengan tim Indonesia. Dan penalty zone dibuka dengan Luke dan team fight akhirnya sudah mulai terjadi, Ul.
Iya, dan bahkan Etenery kali ini pun harus berhasil ditumbangkan. Dua pemain kali ini dari Mongolia ditukar dari nyawa dari cewek, tapi Forbid satu hit terakhir dan bahkan Zesaura melepaskan Immortal di dalam tubuhnya. Viraga Armor tidak akan menyelamatkan dirinya jauh lebih lama karena killing spree telah ditabung oleh Sans dan menyisakan Forbid dan Garou juga berduaan saja sambil menunggu adanya wave selanjutnya yang masuk dari tim Indonesia. Ya, dan ini akan menjadi NK untuk tim Mongolia. Karena lihat ada lagi satu wave minion yang sudah berjalan di area tengah. Hanya dengan Garou dan Forbid yang berjuang dan akhirnya respawn. Untuk pemain-pemain dari Mongolia, sepertinya mereka akan bisa kembali melakukan defense. Karena ceweknya tumbang sih, jadinya nggak bisa langsung straight to the base. Karena nggak ada potensi untuk bisa pukul turret juga dengan cepat. Sehingga kali ini Indonesia akan menurunkan kembali temponya. Akan kembali mereset ulang apa yang sudah mereka miliki. Karena kalau misalkan dibawa hype-nya juga ini agak cukup berbahaya ya. Karena bermain di teritori defensif dari Mongolia, Om. Ya, bukan cuma berbahaya ya, karena level yang sudah unggul juga nih buat tim Indonesia yang membuat kalau sampai ada yang terpick off satu kali, ini levelnya bakal bisa disusul dengan cukup cepat juga ya. Atau bahkan ya ada gold difference yang bisa terjadi, tapi cewek dikejar habis-habisan. Waduh, ceweknya tertiban dengan infra pursuit, tapi crossbow tank dari cewek mengudara membuat akhirnya dari Etenery pun berhasil dihilangkan. Dan bahkan Aizen kali ini pun tidak akan lagi bertahan lebih lama karena damage besar yang telah disumbangkan. Dan bahkan kali ini melihat dari Luke, Albert akan memberikan zoning out Garou-nya, mengeluarkan satu buah purify di dalam tubuhnya. Tapi sepertinya kali ini dengan adanya Winter Crown di dalam tubuh dari seorang Luke mendelay lagi waktu kematian dirinya sehingga Forbid sendirian. Forbid gak akan bisa menahan lagi base yang akan hancur di tangan dari Indonesia dan Indonesia goes to semi-final.